Halo semua, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul Captain America The First Avenger. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda cupu yang nanti akan kita kenal sebagai Captain America. Untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke? Tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Kisah bermula dari abang kurus cungkring tak bergizi ini yang bernama Steve Rogers yang sedang melakukan pendaftaran untuk bergabung menjadi seorang tentara. Sorry, son. Look, just give me a chance. Tetapi karena badan yang tidak ideal dan memiliki penyakit bawaan, dengan singkat dokter itu langsung menyatakan gagal untuk tes kesehatan. Setelah pulang dari sana, Rogers pun langsung menonton bioskop tentang kisah seorang pejuang. Tetapi ada pemuda yang berisik. Rogers pun menyuruhnya untuk diam dan tetap menonton. Tidak terima dimarahi anak-anak, pemuda tersebut membawa Rogers ke belakang dan menghajarnya hingga babak belur. Tetapi temannya Rogers yang bernama Bucky ini datang dan menolong Rogers yang sedang dirundung. Sometimes I think you like getting punched. Karena dirinya telah diterima menjadi seorang tentara, Bucky mengajak Rogers ke sebuah pasar malam bersama para wanita untuk merayakan perpisahan dengannya. Tetapi, Rogers seakan-akan tidak dianggap oleh para wanita itu, hingga dia pergi ke sebuah tempat perekrutan tentara lagi. Menyadari Rogers yang tidak berada di sampingnya, Bucky pun mencari dan menyarankan agar tidak melakukan hal aneh lagi. Itu pun terdengar oleh seorang profesor yang bernama Abraham. Lalu di saat Rogers ingin melakukan tes kesehatan lagi, tiba-tiba profesor itu datang dan melihat semua data mengenai Rogers yang dimana dia sudah melakukan 5 kali tes masuk tentara dengan data yang berbeda. Dan karena profesor melihat sesuatu dari dirinya, sang profesor pun memberikan kesempatan untuk bergabung menjadi tentara dan diberikan surat lulus. Soldier. Sementara di sisi lain, kita melihat seorang tentara yang bernama Johann Smith bersama dengan profesor kecil sedang melakukan eksperimen di mana mereka telah menemukan sumber energi dari dunia lain yang bernama Tesseract ini dan mendapatkan teknologi terbaru untuk membuat alat perang yang lebih canggih. How am I designed? All my designs. Kembali lagi dengan Steve Rogers yang saat ini sedang melakukan pelatihan di camp, yang dimana pelatihnya saat ini bernama Peggy, sedang memberikan instruksi, tetapi karena ada orang yang bertingkah, Peggy pun langsung menghajarnya. Berbagai latihan diikuti Rogers, walau kesulitan dan diganggu dengan yang lain, tetapi dia pantang menyerah. Dan saat yang lain mencoba untuk mengambil bendera latihan, tetapi tak ada yang bisa. Rogers pun dengan cerdas menjatuhkan tiang bendera itu dan memberikannya ke pelatih agar dirinya dapat selesai ikut sesi latihan. Sang instruktur pun berkata kepada Profesor Abraham, jika Rogers tidak pantas menjadi seorang prajurit karena dia mendapatkan nilai buruk di setiap latihannya. Dan merekomendasikan orang lain yang akan menjadi prajurit super karena dia mendapatkan nilai sempurna. Tetapi sang profesor sangat yakin dengan Rogers, dan itu pun membuat sang pelatih melemparkan granat untuk melihat reaksi mereka. Dan di saat yang lain bersembunyi, Rogers dengan berani mengambil granat itu. Tiba di malam hari, sang profesor menemui Rogers yang tengah termenung di dalam kamar. Rogers pun bertanya kepadanya, kenapa dia yang dipilih untuk diberikan kesempatan. Sang profesor pun menjawab jika dia melihat nilai kemanusiaan di diri Rogers yang tidak dimiliki orang lain. Sebelumnya dia pernah dipaksa untuk menyuntikkan serum Super Soldier ke tentara Nazi dan serum itu belum sempurna. Tentu saja si tentara menjadi sangat kuat tetapi dia sangat mengerikan. The seal was not ready. But more important. Dan tibalah hari di mana Steve Rogers akan melakukan eksperimen. Dia pergi bersama dengan Peggy ke sebuah toko antik yang ternyata di dalamnya adalah laboratorium yang akan dipersiapkan untuknya. Profesor Abraham menyuntikkan obat kepadanya sebelum eksperimen. Dan ayahnya Tony Stark sebagai donatur eksperimen mempersiapkan alat. Dan ketika eksperimen itu dimulai, Rogers disuntikkan serum Super Soldier dan masuk ke dalam tabung. Setelah itu, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Hal itu pun membuat para ilmuwan lain panik dan hampir menghentikannya. Tetapi Rogers menolak dan meneruskan eksperimen itu hingga eksperimen itu berhasil. Dan hal itu pun menjadi kemajuan di bidang penelitian si profesor.
Tubuh Roger menjadi sangat tinggi dan kekar, tetapi tiba-tiba ada seorang penjahat yang berusaha mencuri serum itu dan menembak si profesor hingga meninggal. Peggy pun mengejarnya dan menembaknya, dan karena hal itu, Peggy hampir tertabrak, tetapi diselamatkan oleh Roger, dan Roger pun mengejar penjahat itu dengan berlari sekuat tenaga. Di tengah pengajarannya, Roger harus beradaptasi dengan tubuh barunya hingga dia menabrak toko pakaian karena tidak bisa mengatur kecepatannya. Dan Roger pun berlari hingga dia mendapatkan mobil si penjahat, dan mereka kecelakaan. Karena merasa terdesak, si penjahat menyandera seorang anak kecil dan terus berlari menuju kapal selamnya untuk pergi ke dalam laut. Tetapi Roger pun mampu mengejarnya dan mengangkatnya kembali ke atas untuk menginterogasinya. Tetapi si penjahat tidak mengatakan informasi lain selain kejayaan Hydra. Di saat dia kembali, bapaknya Iron Man ini pun memeriksa kapal selam tersebut dan terkejut dengan teknologi yang ada pada kapal selam itu. Hingga dia tidak mengetahui cara kerja kapal tersebut. Sang kolonel pun bertanya dari mana dia mendapatkan itu. Dan Roger memberitahunya jika kapal itu dari Hydra. Mengetahui hal tersebut, Kolonel Phillips mengatur pasukan untuk melawan Johann Smith. Tetapi, di saat Roger ingin ikut, sang kolonel menolaknya. Hingga salah satu petinggi lainnya memberikan tawaran kepada Roger dan Roger pun langsung menyetujuinya. Tetapi hal itu di luar nurul Roger, di mana dia dijadikan ikon pahlawan yaitu sebagai Kapten Amerika yang sedang berperang dengan Nazi. Atau dengan kata lain, Roger dijadikan aktor untuk mencari dana perang dan nampil di setiap panggung sebagai Kapten Amerika. Hingga suatu ketika dia kembali lagi ke camp perang untuk menghibur para prajurit di sana. Tetapi para prajurit lebih menikmati pertunjukan menari dan mengejek Kapten Amerika. Setelah itu Kapten Amerika menyendiri, dan tak lama kemudian Peggy menghampirinya yang menyendiri. Dan mereka melihat tim medis yang kembali membawa pasukan yang sekarat. Peggy pun mengatakan jika unit yang ada saat ini adalah sisa dari unit 107. Kapten Amerika pun sadar jika teman baiknya Bucky berada di unit itu. Dan Kapten Amerika pun menemui sang kolonel untuk mencari tahu keberadaan Bucky. Tetapi ternyata Bucky telah ditangkap oleh pasukan Hydra. Dan tanpa pikir panjang, Kapten Amerika mengambil perlengkapan dan menuju camp Hydra. Dan karena itu, Peggy dan Bapak Iron Man ini pun mengambil resiko dan membantu Kapten Amerika dengan mengantarnya dengan pesawat. Kapten Amerika pun tiba di camp Hydra dan menyusup ke dalam markas tersebut. Di tengah menyusup, dia pun menyimpan salah satu alat sumber energi yang mereka dapatkan dan menyelamatkan para tahanan yang lain untuk melakukan perlawanan kepada pasukan Hydra. Hal itu pun membuat camp menjadi medan perang. Mengetahui campnya terjadi pemberontakan, Johann Smith pun berencana melarikan diri dan memutar bom waktu untuk meledakkan markas itu dan mengambil Tesseract yang menjadi sumber energi dari senjata yang dia buat. Sementara itu, Profesor kecil ini mengumpulkan berkas-berkasnya, tetapi dia ketahuan oleh Kapten Amerika. Dan langsung lari, sementara Kapten Amerika memeriksa tempat itu dan mendapati Bucky yang terbaring lemas karena menjadi bahan uji coba. Kapten Amerika bersama dengan Bucky pun mencoba melarikan diri ke atap bangunan, tetapi mereka bertemu dengan Johann dan si Profesor kecil. Tanpa panjang melebar, mereka pun gelut dan kita lihat bahwa Johann tidak memiliki kulit karena dia juga merupakan produk dari serum Super Soldier. Setelah itu, Johann yang sebenarnya adalah Red Skull dan Profesor kecil pun melarikan diri. Dan Kapten Amerika pulang ke campnya membawa kemenangan yang dimana dia berhasil menyelamatkan banyak pasukan yang disandra oleh Hydra. Let's hear it for Captain America. Beberapa hari kemudian, Kapten Amerika menandai di peta tentang lokasi markas Red Skull yang sempat dia lihat di kantor si Profesor kecil. Kali ini, Kapten Amerika dengan resmi diberikan tugas dan membentuk tim dan berencana menyerang markas tersebut satu persatu. Kapten Amerika pun diminta ke ruangannya bapaknya si Iron Man karena akan diberikan seragam. Tetapi, karena dia sedang melakukan penelitian, Kapten Amerika disuruh menunggu oleh salah satu tentara wanita.
Yang ternyata tentara wanita itu sangat tertarik dengan aksi heroiknya, sehingga tanpa basa-basi, langsung mencium ya. Hal itu pun diketahui oleh Peggy, dan itu membuat marah kepada Kapten Amerika. Hal itu pun diketahui oleh bapaknya Iron Man, dan dia menjelaskan tentang kondisi mereka, yang dimana dia dan Peggy hanya sebatas rekan kerja, dan Kapten Amerika pun disuruh memilih beberapa perisai hasil buatannya. Di saat dia selesai memilih perisai tersebut, yang dimana perisai itu adalah perisai terkuat yang bisa dibuat pada saat ini. Peggy melihat Kapten Amerika yang memilih perisai dari vibranium ini pun langsung menguji dan menembak Kapten Amerika. Ideas about the uniform. Whatever you want, pal. Setelah mendapatkan perisai dan seragam barunya, Kapten Amerika pun bersama dengan timnya menyerang markas Hydra satu persatu, dan Red Skull selalu kalah langkah dibuat oleh Kapten Amerika. Kapten Amerika terus-menerus menyerang pasukan Hydra tanpa kasih kendor, dan mereka semua tidak berkutik dibuatnya, dan membuat Red Skull semakin marah. Dan pada misi kali ini, mereka akan mencegah profesor kecil yang sedang perjalanan menggunakan kereta api ini. Kapten Amerika bersama dengan timnya langsung lompat ke atas kereta api dan menerobos ke dalam untuk menyerang pasukan yang ada di dalam kereta api. Tetapi, mereka terus diserang hingga membuat Bucky terjatuh dari atas kereta. Karena kehilangan sahabat baiknya, Kapten Amerika pun tidak menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Red Skull di markas terakhirnya. Dan Kapten Amerika pun menyerang dari depan tanpa rasa takut. Dan akhirnya, sang Kapten Amerika terpojok hingga dia harus ditangkap dan dibawa ke hadapan Red Skull. Tetapi, itu semua sudah direncanakan dan menunggu teman-temannya datang menerobos dari kaca dan menyerang pasukan yang ada di dalam. Sementara Peggy dengan pasukan yang lain menyerang dari luar dan terus memojokkan mereka dan bertemu dengan Kapten Amerika di dalam markasnya Red Skull. Tetapi Red Skull kini berusaha melarikan dirinya dengan menggunakan pesawat, dan Kapten Amerika berusaha mengejarnya. Tetapi kali ini pesawatnya sangat kencang hingga Kapten Amerika kewalahan. Dan akhirnya Peggy bersama dengan kolonel mengejarnya menggunakan mobil, dan sebelum melompat ke pesawat, sang kapten memberikan kecupan hangat oleh Peggy. Setelah sang kapten berhasil masuk ke dalam pesawat, dia melihat beberapa anak pesawat yang akan bergerak. Dan dia menghajar pasukan yang akan menaiki pesawat itu hingga dia pun ikut jatuh. Dan harus mengeluarkan pasukan itu agar dia bisa kembali ke pesawat utama sembari menyerang Red Skull. Kapten Amerika pun masuk ke dalam ruangan Red Skull dan tiba-tiba Red Skull menyerangnya hingga mereka harus bertarung. Mereka pun terus bertarung hingga mengenai penghuni pesawat, yang membuat mereka terjun ke bawah dengan begitu kencang. Tetapi mereka tetap melanjutkan pertarungan, dan Red Skull pun mengambil Tesseract yang menjadi sumber kekuatan itu. Tetapi karena dia tidak tahan dengan kekuatan yang ada di dalamnya, akhirnya dia pun menghilang. Setelah menghilangnya Red Skull, sang Kapten Amerika mengemudikan pesawat tersebut, tetapi karena sudah sangat dekat dengan kota dan tidak ada lagi tempat mendarat, sang Kapten pun menghubungi Peggy dan memberikan kata perpisahan sebelum pesawatnya jatuh. Terjatuhnya pesawat itu telah menyelamatkan kota serta banyaknya nyawa, dan bapaknya Iron Man pun melakukan pencarian untuk mencari Kapten Amerika. Di saat terbangun, sang Kapten berada di ruangan kesehatan dan mendengarkan radio pertandingan. Tiba-tiba ada perawat yang datang untuk menenangkannya. Kapten Amerika pun merasa ada yang aneh, karena dia berada di pertandingan tersebut, dan itu sudah sangat lama. Karena merasa curiga, akhirnya sang Kapten menerobos keluar dari ruangan itu yang ternyata di luar sangatlah berbeda dari yang dia ketahui. Sang Kapten Amerika pun bertemu dengan Nick Fury, dan dia menjelaskan jika Kapten Amerika telah tertidur di dalam es selama 70 tahun dan berakhirlah alur film Kapten Amerika The First Avenger.